Hai Manas. Dalam video Books and Coffee kali ini kita mau membahas publikasi berjudul Indonesian Migrant Domestic Workers and Sustainable Development Goals, Visible Policy and Practice yang ditulis oleh Ibu Anggia Utami Dewi dan Bapak Dr. Andes Teguh Reza Syah, MA, PhD. Nah, jurnal ini sendiri bahas tentang apa sih, Ken? Jurnal ini sendiri itu tuh membahas mengenai isu pekerja rumah tangga nih, khususnya mengenai migran Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, jurnal ini sendiri bisa dilihat di mana sih, Ken? Nah, buat yang kalian penasaran, jurnal ini tuh udah kita upload di perpustakaan daring yang bernama LibIR. LibIR itu merupakan salah satu program kerja dari Kajima BPH Mahayu 4, di mana tempat ini menjadi publikasi jurnal-jurnal atau buku-buku yang bisa kalian baca secara bebas. Pada kesempatan kali ini kita mengundang Ibu Anggia Utami Dewi sebagai narasumber di video Books and Coffee. Selamat siang Bu Anggi. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Lagi puasa ya? Iya. Tetap semangat nih. Oke. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan ini saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Bu Anggi karena sudah bersedia menjadi narasumber dalam video Books and Coffee kali ini. Saya mau tanya-tanya nih sama Bu Anggi mengenai publikasi yang berjudul Indonesian Migrant Domestic Workers and Sustainable Development Goals, Visible Policy and Practices yang ditulis oleh Ibu Anggi Utami Dewi dan Bapak Teguh Reza Syah. Iya. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung ke pertanyaan nomor 1 aja ya Bu. Iya. Seperti yang kita ketahui ada beberapa isu yang terkait dengan pekerja rumah tangga migran Indonesia, mulai dari kondisi kerja yang tidak memadai, lalu kerentanan mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di negara tujuan. Sehingga masalah pekerja rumah tangga ini adalah pekerjaan rumah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia. Kalau kita lihat pada saat ini ya sebenarnya bisa ada berbagai sisi ya. Kalau misalnya kita lihat dari perspektif pemerintah gitu, sebenarnya yang saat ini sudah dilakukan itu sudah banyak perubahan lah. Jadi sampai saat saya menulis artikel itu, waktu itu belum keluar tuh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 gitu ya tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Gitu. Nah, setelah ini artikelnya baru terbit gitu ya beberapa bulan kemudian, 1 tahun kemudian malah, dan ternyata pada saat itu sudah muncul tuh undang-undang yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau misalnya dari perspektif pemerintah atau misalnya dari instrumen legal atau instrumen hukum, sebenarnya Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam konteks memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Jadi kalau misalnya ditanya kondisi saat ini, kalau dari perspektif instrumen perlindungannya dari segi legal sebenarnya sudah ada kemajuan. Yang menjadi permasalahan adalah dari perspektif lain. Kalau misalnya kita lihat dari perspektif para PMI atau para pekerjanya, keluarganya gitu ya, atau misalnya dari perspektif NGO gitu ya, yang maksudnya bukan stance-nya bukan dari perspektif pemerintah, sebenarnya masih banyak PR yang saat ini kita harus tuntaskan gitu ya. Terlepas dari adanya instrumen legalnya gitu, tapi implementasi itu masih sangat challenging. Belum lagi kita saat ini kan ada COVID ya, sempat ada COVID, kemudian cukup berdampak gitu ya terhadap konteks perlindungan PMI ataupun proses pengaturannya, maksudnya bagaimana mengarrange atau mengatur tata kelola dari PMI itu sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya saat ini ya ada kemajuan sih gitu, tapi kalau misalnya ditanya apakah sudah cukup, kalau menurut saya masih belum gitu, masih banyak PR yang harus kita beresin gitu ya. Oke, berarti dari segi pemerintah sendiri udah ada kemajuan, udah ada perlindungan hukum yang dibuat, tapi di sisi lain masih banyak PR yang perlu dikerjakan juga oleh pemerintah. Yes, karena kan kalau kita bicara instrumen legal itu one thing ya, maksudnya sesuatu yang ada di permukaan. Itu instrumennya ada, tapi yang paling penting instrumennya implementasinya ketika di level grassroots gitu ya. Apakah si instrumen itu kemudian berkembang menjadi kebijakan yang langsung diimplementasikan di level-level daerah? Karena kalau kita bicara perlindungan tenaga kerja gitu ya, atau misalnya PMI di sini dalam konteks PMI itu kan nggak bisa dikerjakan hanya 1-2 level kementerian di pusat. Ada peran aparatur daerah, instrumen-instrumen pemerintah daerah yang mereka harus paham sebenarnya apa sih fungsi dari undang-undang yang mengatur, atau misalnya kemudian kan disusul ada peraturan presidennya gitu ya tentang perlindungan migran pekerja migran Indonesia ini. Nah, ini dipahami atau tidak?
Kemudian ketika sudah paham, apa yang harus dilakukan? Masih banyak sekali kayak instrumen-instrumen pemerintah yang level daerah gitu yang terkait gitu atau institusi lainnya yang belum memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan. Jadi kayak hanya semacam di luarnya ada, tapi ternyata pas dilihat di dalamnya masih banyak sekali yang belum terlaksana dengan seharusnya. Kalau saat ini ya ini kalau dari sejarahnya, kalau dulu itu ada sampai titik tahap ini ya gitu ya, banyak sekali PMI di Indonesia itu kenapa gitu ya, karena sebenarnya memang sudah banyak sekali pengiriman dari jalur-jalur informal gitu ya, misalnya dari kekerabatan, kenal karena ini pada kerja gitu ya, atau misalnya dulu banyak yang ke Arab Saudi karena banyak yang haji, umroh gitu ya, kemudian banyak yang akhirnya berpindah ke sana. Itu sebenarnya udah terjadi zaman dahulu kala, zaman masih penjajahan Belanda gitu ya. Akhirnya masuk ke banyak negara-negara yang kita ketahui saat ini, dulu juga banyak juga ke Suriname dan lain-lain gitu ya. Nah, dalam perkembangannya gitu, pemerintah Indonesia itu baru secara formal mengatur bagaimana sih tata kelola gitu ya, pengaturan pekerja migran Indonesia ini sebenarnya masih baru. Yang namanya lembaga yang namanya BNP2TKI gitu ya, Badan Nasional, saya lupa ya P2-nya apa ya, Perlindungan dan Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia itu baru dibuat setelah UU tahun 2004 gitu. Jadi baru pada saat itu dibuat gitu ya. Kemudian secara resmi lah yang namanya pemerintah Indonesia memiliki badan yang mengatur namanya migrasi para pekerja itu dari level G2G. Nah, sementara untuk yang jalur-jalur informal itu diatur oleh dulu namanya PJTKI, Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Nah, kalau ini swasta gitu. Jadi kalau memang untuk tata kelolanya dulu itu ada terbagi menjadi dua gitu ya. Nah, walaupun sampai sekarang pun perkembangannya swasta masih berperan, tapi diganti namanya, saya lupa, perusahaan penyedia atau apa ya, P3MI gitu ya namanya. Kemudian si BNP2TKI pun akhirnya diganti menjadi BP2MI kayak gitu. Nah, itu kalau dilihat memang pengaturannya adalah pada intinya yang dimiliki oleh pemerintah itu mengatur yang G2G gitu ya, sementara swasta itu mengatur yang sifatnya tidak G2G atau misalnya permintaan dari private households gitu ya, atau misalnya business sectors, itu juga bisa dari situ. Business sectors pun itu ada yang B2B dan lain-lain, cuma memang tidak semuanya di-arrange atau diatur oleh pemerintah. Pemerintah memberikan instrumen garis besarnya gitu ya, tapi untuk pengelolaannya itu ada beberapa badan yang mengatur gitu ya, yang mengatur itu terpisah. Khususnya untuk yang pemerintah mengatur G2G kan tahu mungkin ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, kemudian ada juga ke Jerman saat ini. Nah, itu diatur oleh yang G2G level. Kemudian yang penyedia jasa TKI secara informal itu tidak hanya informal sih, bisa juga mungkinnya di sektor formal gitu ya. Tapi kebanyakan untuk informal gitu ya, itu yang swasta kayak gitu pengaturannya. Jadi ada dua pengelolaan ya Bu, yang formal dan yang informal. Betul. Jadi sebenarnya kalau formal informal ini adalah bukan pengelolaan ya, lebih ke jenis pekerjaannya. Jadi kan ada informal sectors gitu, ada yang formal sectors. Yang biasanya informal sectors ini macam-macam, termasuk salah satunya domestic sector. Domestic work itu apa? Yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkup domestik. Domestik itu rumah tangga. Kalau di level pengelolaan tadi itu, jadi kalau untuk pemerintah Indonesia, mereka mengatur yang kerjasamanya pemerintah ke pemerintah lagi, itu intinya. Bukan berarti sektornya harus serba semuanya formal, enggak juga sih gitu ya. Ada beberapa mungkin yang cross between gitu ya. Nah, kemudian kalau yang PJTKI itu yang pengelolaan swasta. Oke Bu, tadi kan dijelaskan bahwa banyak pekerja migran yang bekerja sebagai pengasuh anak, pengurus rumah tangga. Mereka ini kan rentan untuk mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia selama bekerja di luar negeri. Kalau ditanya apa saja yang menyebabkan, yang mungkin kita perlu pahami adalah kita harus melihat profil dari para PMI di Indonesia ini mayoritasnya tuh seperti apa gitu ya. Yang pertama, mereka paling banyak itu di kita memang perempuan ya dibanding dengan laki-laki, terutama di sektor informal. Nah, kemudian orang-orang ini ya itu namanya feminisasi dari migration ya, artinya semakin banyak perempuan yang menjadi bagian dari migration, international migration, konteksnya sebagai domestic workers. Yang kedua, profil berikutnya adalah kita harus lihat latar belakang pendidikan mereka. Rata-rata orang yang menjadi PMI ini adalah orang dengan kualifikasi pendidikan formal yang sangat rendah, yang artinya mereka pun sebenarnya tidak memiliki skill yang cukup juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Terutama teman-teman, kalau misalnya kita kan di sini pembantu rumah tangga semua harus serba bisa.
Padahal sebenarnya kan harusnya kalau kita kerja di sektor formal, misalnya di kantor, emang kita ngerjain semuanya, enggak kan? Kita punya bagian masing-masing. Seharusnya pun di rumah seperti itu, ada yang khusus memang dia spesialisasinya hanya nyetrika aja gitu, atau misalnya sebagai tukang masak aja. Tetapi dengan adanya fenomena domestifikasi itu gitu ya, sehingga yang namanya orang-orang yang kerja domestik itu rata-rata harus bisa semua gitu. Tapi kan sebenarnya mereka tidak punya level pendidikan yang cukup. Skillnya pun belum tentu mereka bisa jago semuanya ya. Misalnya mereka yang penting mau kerja deh, tapi misalnya nyetrika baju majikan bolong, misalnya kayak gitu kan ya, misalnya tanpa pengetahuan yang cukup. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mereka ini yang dari Indonesia gitu ya. Kalau nanti mungkin boleh juga teman-teman lihat book chapter, kalau itu tulisan saya yang lain tapi dia book chapter tentang intercultural competence dari migrant workers Indonesia itu sangat kurang bila dibandingkan dengan migrant workers dari negara lain. Let's say kalau di ASEAN kita compare dengan Filipina. Kalau mereka kan masih pada bisa bahasa Inggris ya. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Jadi ada keterbatasan bahasa. Ketika kita kerja di luar mereka nggak bisa tuh berbahasa yang sama dengan majikannya. Sehingga menyebabkan tadi miskomunikasi gitu ya. Dan kemudian ini ada sedih sih ya gitu ya. Cuma dibilang kalau para PMI itu gitu ya, tenaga kerja migran atau domestic workers dari Indonesia itu mereka tuh dibilang sebagai stupid but obedient. Jadi mereka terima-terima aja. Nah ini menjadi salah satu penyebab udah mereka tidak punya skill yang cukup, mereka tidak punya level pendidikan, apalagi di foreign countries gitu ya, di negara asing. Kadang paspor mereka ditahan gitu ya. Kemudian mereka tapi terpaksa harus stay gitu ya. Banyak mengalami itu tuh ya karena mereka harus bayar. Karena ketika masuk mereka via PJTKI itu kan mereka bayar calo gitu ya. Makanya sekarang ada perubahan bahwa tidak boleh tuh harusnya yang namanya PMI itu mengeluarkan kos ketika mereka mau bekerja. Tapi pada prakteknya masih banyak praktek calo-calo gitu ya di lapangan. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya penyebab dari mereka banyak mendapatkan perlakuan yang tidak layak gitu ya. Kalau dari segi si PMI-nya sendiri ada faktor latar belakang pendidikan, ekonomi yang memang tidak bagus gitu ya, masih low skilled. Kemudian intercultural competence pun sangat rendah. Jadi mereka rata-rata tidak punya training yang cukup untuk bisa mempersiapkan diri ketika mereka mau kerja di luar gitu ya, di luar negeri, bahasanya nggak bisa, tidak memahami budayanya, itu menjadi penyebab. Tapi sebenarnya di sisi lain pun artinya kenapa bisa mengalami begitu? Perlindungan, instrumen perlindungannya pun nggak bagus. Ya, kalau misalnya pada saat perekrutan di Indonesia itu lebih bagus gitu, lebih rapi, seharusnya kan tidak banyak tuh orang-orang yang sebenarnya benar-benar tidak siap secara skill atau misalnya secara umur masih di bawah umur misalnya atau lain-lain untuk bisa masuk atau lolos pergi gitu sebagai PMI. Jadi sebenarnya faktornya tidak hanya dari PMI-nya saja, tetapi juga dari instrumen lain. Pelindungan, perekrutan itu pun masih sangat buruk gitu ya. Kalau regulasi di level internasional itu ada ya memang semacam convention ya tentang migrant workers dan lain-lain. Yang paling penting sebenarnya kalau skema itu pasti ada di level nasional, jadi nggak diatur di level internasional kalau dari tata kelola. Tapi ada beberapa poin yang harus di-ensure gitu ya atau harus dipastikan oleh masing-masing negara ataupun institusi yang bertanggung jawab terkait dengan proses tata kelola, penempatan, pengiriman. Itu ada beberapa hal. Jadi kayak yang utamanya itu yang saya bahas di paper saya adalah tentang decent work. Jadi bagaimana ada guidelines apa sih yang harus dipastikan atau harus disediakan gitu ya oleh lembaga-lembaga yang memiliki tanggung jawab gitu ya untuk memastikan para pekerja migran ini mendapatkan perlakuan atau treatment yang baik, mereka mendapatkan haknya, mereka mendapatkan pembayaran yang layak, kan karena decent work kan artinya pekerjaan yang layak. Cuma memang yang menjadi kendala adalah hingga saat ini kalau kita berbicara domestic worker hanya sebagai ya udah aja PRT gitu ya, itu yang menjadi sulit adalah karena mereka ini tidak dianggap sebagai formal labor. Itu kan, artinya mereka terexclude gitu dari sistemnya, artinya secara keseluruhan gitu, secara sistem yang mereka ini nggak masuk, mereka nggak disebut sebagai pekerja karena mereka kerjanya di sektor domestik. Makanya akhirnya dibuatlah itu sih bagaimana menjadikan orang-orang yang bekerja di level domestik pun sebagai pekerja yang harus mendapatkan decent work status. Artinya mereka dibayar sesuai dengan skill yang mereka keluarkan, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan gitu ya. Caranya bagaimana ya? Mereka harus, kalaupun tidak diformalisasi, tetapi setidaknya skill-skill yang di dalamnya
itu diformalisasi. Artinya ketika kita ngirim nggak lagi hanya ngirim PRT, tetapi ngirimnya ya udah misalnya spesialis tukang cuci baju gitu ya, atau misalnya spesialis untuk ironing, spesialis memasak, spesialis menjadi ya suster gitu, spesialis menjadi neni. Artinya harus ada ya sertifikasi dan lain-lain, sehingga akan mengurangi kemungkinan mereka diperlakukan secara tidak layak karena bekerja di sektor yang informal dan tidak diakui. Instrumen yang paling utamanya adalah to ensure that all domestic migrant workers gitu ya mendapatkan protections of their rights gitu ya, kemudian of their well-being gitu, dan kemudian decent work scope gitu of arrangement sebagai salah satu goal dari SDG saat ini gitu. Kalau dalam konteks pemerintah sebenarnya sudah banyak kemajuan ya, dalam arti kita akhirnya sudah punya undang-undang yang fokus terhadap protections dari Indonesian migrant workers gitu ya. Kemudian ada juga dukungan lain sekarang tuh seperti pusat pelayanan terpadu gitu ya, untuk melindungi adanya kemungkinan banyak calo-calo atau proses-proses yang undocumented atau misalnya tanda kutip ilegal gitu ya. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Cuma ternyata apa yang harus lebih lagi ditekankan, saya percaya seharusnya yang dilakukan fokusnya adalah how to prepare them gitu ya, to be skilled workers. Jadi artinya pemerintah harus memastikan ketika pada saat proses perekrutan, mereka pun menyediakan training yang cukup. Training yang cukup ini nggak bisa beres hanya dalam jangka waktu 1-2 minggu, makanya pasti mahal kalau misalnya mau benar-benar kita mengirimkan pekerja migran yang nanti ketika di sana mereka bisa defend themselves. Satu kan kita harus prepare instrumen ketika misalnya mereka ada masalah, mereka kontak kemana, mereka harus tahu KBRI atau misalnya mereka punya kontak agen yang mereka bisa meminta bantuan kapanpun, ada instrumen cara mereka meminta bantuan, tetapi di sisi lain mereka pun dipersiapkan. Para pekerja ini harus di-prepare sebaik mungkin gitu ya, bagaimana mereka bisa bekerja, berkomunikasi dengan baik. Nah menurut saya sih itu yang paling jadi peningkatan intercultural competence. Jadi kalau misalnya dibandingin dengan skema yang dilakukan di Philippines, mereka tuh dapat training yang cukup panjang gitu. Pekerja migran Filipina itu. Instrumen perlindungan dari atasnya ada gitu, tapi bottom up-nya pun ada gitu. Dari mempersiapkan mereka harus mendapatkan training yang cukup, kemudian pelatihannya tuh lebih ke peningkatan intercultural competence plus tentu saja hard skills-nya. Nah, ini yang harus ensure gitu ya, harus dipastikan bisa terimplementasi dengan baik. Plus yang tadi saya bilang kalau dari segi top down, selain undang-undangnya ada, harus ada regulasi yang pasti di level aparatur daerah. Gimana level pemerintah kota, kabupaten, pemerintah desa gitu, memahami gitu bagaimana cara mensosialisasikan ini kepada masyarakat dan bukan hanya sekadar untuk meluruhkan kewajiban, tetapi memastikan sistemnya bekerja. Sosialisasi mah yang penting kan laporannya di dalam laporan sesuai anggaran terpenuhi gitu kan ya, tapi kan kita nggak tahu masyarakat paham betul atau enggak. Kita harus memahami social konteks dari setiap desa atau misalnya konteks masyarakat tertentu. Sosialisasi kalau misalnya di Jawa Barat gimana sih pendekatannya? Kemudian apa sih yang menjadi khas social context problems yang ada di situ? Harusnya seperti itu. Nah ini yang sampai saat ini menurut saya masih sangat minim gitu ya. Walaupun ya kita harus apresiasi bahwa setidaknya ada perubahan dari pemerintah saat ini gitu untuk mengeluarkan akhirnya instrumen legal yang fokusnya terhadap pemenuhan hak-hak dari PMI. Saya selalu bilang regulasi atau instrumen legal itu positif, tetapi harus menjadi bentuk yang sistematis, ada strukturnya gitu, ada sistemnya. Itu yang kadang nggak ada kan, tetapi sistemnya ada yang bisa diakses dengan mudah gitu oleh masyarakat yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah ini yang harus dipenuhi. Oke, baik, terima kasih Bu Anggi atas jawabannya. Masih berhubungan dengan SDGs nih, seperti yang kita ketahui pada masa pemerintahan Bapak Joko Widodo kan ada penerapan Zero Migrant Workers Roadmap yang bertujuan untuk menghindari kasus-kasus kekerasan mental dan fisik, perlakuan yang tidak adil, dan kondisi kerja yang buruk karena kurangnya perlindungan hukum. Kalau directly sih mungkin tidak ya, tapi ya saya yakin pasti ada keterhubungannya. Si Zero Migrant itu intinya pemerintah gitu ya, Pak Jokowi itu nggak mau gitu kalau kita itu kehilangan harga diri bangsa. Kok banyak sekali orang-orang kita yang pergi keluar demi dapat gaji, misalnya penghidupan yang lebih baik, ternyata tidak diperlakukan dengan layak.
Sehingga tujuannya adalah untuk stop dulu gitu ya pengiriman pekerja rumah tangga yang statusnya pekerja rumah tangga secara jalur yang legal gitu ya, tidak dulu deh mengirimkan PRT sampai ada kejelasan, terutama waktu itu dengan Arab Saudi gitu ya, yang banyak sekali permasalahan pelanggaran ya HAM gitu ya, atau misalnya perlakuan yang tidak baik terhadap para PMI. Nah, idenya tuh sebenarnya itu. Kemudian kalau bisa disangkutkan ya itu berarti kan memang tidak ada decent work gitu. Karena tidak ada dignity-nya ya mungkin itu bisa disambungkan dengan ide SDGs itu gitu. Tapi secara direct pada saat itu trigger utamanya adalah karena pemerintah saat itu tidak mau lagi kalau kita masih mengirimkan tenaga kerja yang sektornya informal gitu ya. Kemudian namanya PRT gitu. Pak Jokowi tuh pengennya atau pemerintah tuh pada idenya gitu ya, pengennya semua dikirim dalam bentuk yang sudah punya sertifikasi atau skill yang tertentu gitu, seperti itu. Cuma ya memang permasalahannya ketika ada migrant roadmap seperti ini kan sebenarnya kalau kita tutup yang legal, maka sebenarnya makin banyak yang ilegal tuh bisa terjadi. Nah, ini yang banyak dikritisi gitu ya oleh para baik itu scholars atau practitioners gitu ya. Apakah bakal efektif gitu. Kalau saya bilang penting sekali ya. Kalau misalnya kita di suatu negara dengan kondisi konteks sosial ekonomi yang ternyata kan kita mau nggak mau tidak bisa menafikan bahwa PMI itu yaitu bisa dibilang mereka menghasilkan devisa yang sangat tinggi. Artinya kalau sampai kita nggak punya instrumen perlindungan hukum terhadap mereka, itu adalah kegagalan besar lah buat kita gitu ya sebagai negara bangsa gitu. Makanya sekarang dengan adanya undang-undang yang sudah dikeluarkan dan didukung dengan peraturan-peraturan pendukung lainnya, itu sebenarnya sudah positif. Tinggal PR kita gitu ya, PR bersama adalah bagaimana memastikan bahwa implementasi dari upaya perlindungan hukum ini bisa berjalan baik. Mungkin PR berikutnya adalah kita harus melihat kenapa sih sisi pengimplementasian ini bisa sangat challenging gitu di level bawah gitu ya, di level grassroots gitu. Apakah emang terlalu berlibat gitu ya? Apakah prosesnya masih terlalu birokratis? Mau nggak mau kita harus akui ya, Indonesia tuh walaupun sekarang udah melewati berapa tahun setelah reformasi masih menjadi sistemnya tuh masih sangat birokratik banget. Apa-apa tuh birokratik, kalau nggak ribet kayaknya nggak afdol gitu ya. Nah, kalau menurut saya gimana caranya gitu ya pengelolaan dan perlindungan ini dibuat tidak birokratik. Jadi kalau misalnya nanti ada kesempatan dicari misalnya tenaga ahli untuk ngurus orang tua gitu ya di mana misalnya di suatu negara gitu, dari mereka open, nah itu tuh sampai kepada masyarakat, mereka tahu apa itu kekurangan dan kelebihannya apa gitu, sampai ini mereka memutuskan mendaftar gitu ya dengan pemahaman yang cukup. Nah, ini menurut saya yang masih menjadi PR terbesar kita, karena orang-orang tidak well informed, aparatur daerah juga ya mungkin ogah-ogahan ya, sosialisasi pokoknya kata dari pusat kedah aya gitu ya, harus ada gitu, mereka bikin tapi ternyata belum tentu semuanya paham. Jadi highlightnya adalah penting sekali gitu ya, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memastikan si implementasinya bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi PMI ini merupakan hal yang sangat krusial dan mendesak untuk dilakukan secepat mungkin dalam pengimplementasiannya ya, Bu. Iya, ya sebenarnya kalau kita hitung 2017 sampai sekarang udah mau 6 tahun ya dari undang-undang ini ada, tapi ternyata masih banyak PR-nya gitu. Jadi ya harus sustain aja lah. Intinya harus berkembang ke arah yang lebih baik gitu, dan harus dipahami yang masih bermasalahnya di mana. Karena saya yakin nggak mungkin ada permasalahan yang sama. Mungkin ada beberapa kemiripan, tapi ya pasti ada masalah-masalah yang sifatnya sangat kontekstual tergantung region gitu ya, atau tergantung daerah. Gitu. Kalau saya sih ya harapannya yang paling utama mudah-mudahan yaitu ya, harapan paling besar adalah kita bisa menjaga dignity. Tapi dignity itu sebenarnya apa? Dignity itu intinya kita bisa mendapatkan pekerjaan apapun gitu ya. Kalau misalnya nggak ada lagi tuh yang namanya informal atau informal, domestik dan non domestik. Ketika semua orang jadi worker atau labor, ya semua orang statusnya sama jadi labor gitu ya. Mudah-mudahan di kemudian hari gitu ya, bahkan di level domestik pun itu akan diakui sebagai labor yang dilindungi oleh instrumen hukum yang komprehensif gitu, yang bisa menjaga mereka gitu, dan kemudian bisa memastikan mereka mendapatkan hak-hak yang layak gitu sebagai pekerja. Itu sih harapan terbesar kita gitu. Jadi ini PR terbesar sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita tanya deh sekarang di rumah yang punya asisten rumah tangga, di rumahnya berapa banyak kita bayar mereka? Kita kasih libur nggak?
Atau misal jam 9 malam masih panggil, Mbak bikinin apa gitu ya. Nah kalau kita di rumah masih ngelakuin kayak gitu ya, ya kita nggak perlu jauh-jauh berharap bahwa PMI nanti di luar tuh bakal mendapatkan perlindungan yang baik atau segala macam. Jadi kita harus mulai pun sebenarnya instrumennya dari instrumen yang ada di nasional gitu ya. Di kita masih banyak banget ya ART dari banyak daerah dibayar seadanya, nggak dapat libur gitu kan, terus jam kerjanya pun nggak jelas. Nah ini harusnya kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah harapannya nanti di kemudian hari kita bisa mengakui memang mereka ini adalah tenaga kerja gitu, bukan hanya asisten rumah tangga gitu, dalam konotasi yang ya mereka kan cuma bantu-bantu doang. Yakin bantu-bantu doang, apa sebenarnya 80% pekerjaan domestik itu dilakukan oleh mereka. Artinya bukan pembantu dong, malah jadi core utama kan gitu. Mungkin itu sih. Oh, jadi berarti kedepannya semoga pekerja domestik ini mendapat pengakuan sebagai tenaga kerja. Betul gitu itu. Dan kalau untuk PMI gitu ya, migran Indonesia yang di luar ya harapannya ya jangan sampai lagi deh ada kasus-kasus mereka dia dianggap itu ya stupid but obedient. Ya, they have to be smart gitu and can defend themselves gitu ya. Dan mereka mendapatkan decent work and payment gitu. Mungkin itu ya. Baik, menarik sekali pembahasan kali ini. Nggak kerasa kita udah di penghujung acara. Senang sekali bisa banyak mengobrol dengan Bu Anggi di kesempatan kali ini. Mungkin untuk menutup wawancara ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada Bu Anggi karena telah bersedia menjadi narasumber di video Books and Coffee kali ini. Dan kami harap bahwa informasi yang diberikan Bu Anggi dapat bermanfaat bagi para penonton dalam memahami pembahasan yang kita diskusikan ini. Amin. Terima kasih juga. Baik Bu, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Semoga di lain waktu kita dapat bekerja sama lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua.